Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul, Tak Direstui Karena Aku Miskin. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Aku tidak berani memenuhi permintaan Radit karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara aku dan Mas Rangga. Akhirnya, aku memilih memejamkan mata dan menuju alam mimpi. Mbak, aku minta duit dong. Pinta Bimo setelah pagi kembali menyapa. Untuk apa, Dek? Tanyaku ingin tahu. Aku mau les matematika. Mbak, selama ini kamu belum les ya, Dek? Belum, Mbak. Kemarin mau daftar, tapi aku takut ibu nggak ada uang. Kapan, Dek? Waktu Mbak masih baru kerja. Aku nggak enak ngerepotin Mbak karena hasil kerja Mbak dipegang ibu untuk biaya hidup kita. Coba ngomong dari awal, Dek. Pasti kamu udah bisa mengikuti les. Iya, Mbak. Untuk kedepannya jangan sungkan langsung ngomong ke Mbak. Yah, Mbak pengennya kamu harus jauh lebih baik dari Mbak. Mbak nggak mau kalau sampai kamu juga ngalamin nasib seperti Mbak dulu. Mbak harus belajar sendiri karena tidak ada uang untuk mengikuti les di sekolah. Iya Mbak, aku minta maaf karena nggak langsung jujur ke Mbak. Mbak akan melakukan yang terbaik untukmu. Dek, kamu harus bisa sukses untuk membanggakan orang tua dan keluarga. Iya, Mbak, aku janji akan membuat keluarga ini bangga. Mbak percaya sama kamu. Ini Mbak kasih uangnya. Yah, belajar yang benar. Aku menyerahkan uang yang Bimo butuhkan. Terima kasih, Mbak. Semoga rezeki Mbak semakin bertambah. Amin. Terima kasih, Dek. Bimo adalah adik yang sangat mengerti dengan keadaan dan kondisi keluarga. Dia tidak pernah membebani orang tua. Dia sangat kasihan melihat kegigihan bapak dan ibu dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, untuk sekarang aku bisa membantu tugas bapak dan ibu. Mereka mengaku sangat terbantu setelah aku bekerja di perusahaan Mas Rangga. Aku selalu memberikan hasil kerja kepada ibu setiap bulannya dan meminta beliau untuk mengatur semuanya. Perlahan-lahan kehidupan keluargaku mulai teratasi. Aku meminta Bapak untuk tidak kerja malam lagi karena hasil keringatku sudah bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak mengaku bahagia dengan permintaan itu dan beliau sangat berterima kasih karena memiliki anak yang sangat mengerti akan keadaan orang tuanya. Bip, bip, terdengar nada pesan masuk dari ponselku. Ternyata dari Mas Rangga. Sayang, aku di depan gang rumah kamu nih. Kamu ngapain, Mas? El. Pengen makan bareng keluargamu. Aku udah bawa makanannya nih. Aku mau langsung ke rumahmu, tapi nggak tahu di mana. Oke, aku kesana sekarang. Ada apa, Mbak? Tanya Bimo kepadaku. Ada Mas Rangga, pacar Mbak, di depan. Mbak mau jemput. Dia mau ke sini. Aku segera keluar. Aku melihat Mas Rangga sudah berdiri di samping mobilnya. Kamu kenapa nggak nelepon dulu sebelum kesini, Mas? Tanyaku setelah menghampirinya. Pengen kasih kejutan aja. Dia memandangiku dengan senyuman. Kenapa senyum? Tanyaku ingin tahu. Lucu aja lihat kamu berpakaian seperti ini. Tuh kan, langsung ngejek. Namanya juga udah malam. Ya pakai baju tidur dong. Tapi tetap cantik. Kok, sayang? Udah yuk ke rumah. Aku dan Mas Rangga pun melangkah menuju rumah. Kenalin, Bim, ini Mas Rangga. Bimo menyalami Mas Rangga. Silakan duduk, Mas, ucap Bimo. Terima kasih, Bimo, balas Mas Rangga lalu duduk. Sebentar ya, Mas, aku panggilin ibu dan bapak, ucapku. Iya, sayang. Aku melangkah menuju dapur untuk memanggil kedua orang tuaku. Setelah di ruang tamu, ibu dan bapak menyalami Mas Rangga. Malam,
Buk, Pak, perkenalkan saya Rangga. Mas Rangga memperkenalkan diri lalu secara bergantian menyalami bapak dan ibu. Oh, Pak Rangga ya. Citra banyak cerita tentang bapak. Jelas ibuku. Panggil nama aja, Buk. Hihi. Pinta Mas Rangga. Baik, Nak Rangga, balas ibu. Nak Rangga repot-repot. Bawa apa? Tanya bapak tiba-tiba. Iya, Pak. Saya bawa makanan karena ingin makan bersama malam ini. Jawab Mas Rangga. Kenapa harus bawa makanan? Nak Rangga, ibu sudah masak. Jadi, kalau Nak Rangga mau makan di sini nggak apa-apa. Jangan sungkan. Nggak apa-apa. Buk, tadi kebetulan lewat restoran tante. Mampir aja dan pesen. Ya udah, sekarang kita makan sama-sama. Yuk, kita ke ruang TV aja. Bimo membentangkan tikar lalu kami menyantap makanan yang dibawakan Mas Rangga. Aku tidak menyangka sama sekali kalau Mas Rangga bersedia bertamu ke rumahku. Terima kasih ya, Mas. Ucapku di bangku kayu di depan rumah setelah kami selesai makan. Terima kasih untuk apa, sayang? Untuk semuanya. Kamu bersedia bertamu ke gubuk kami. Hus, nggak boleh ngomong seperti itu. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Mas. Pokoknya aku nggak suka kamu ngomong seperti itu. Iya Mas, maaf. Aku suka suasana di sini. Masih ramai terdengar suara anak-anak. Kamu suka anak-anak ya, Mas? Iya, sayang. Dari kecil, aku jarang banget main sama teman-teman. Mama terlalu mengekang kebebasanku. Nggak boleh ini. Nggak boleh itu. Pokoknya banyak aturan deh. Tapi semuanya demi kebaikan kamu, Mas. Kebaikan apanya, sayang? Kebaikan untuk masa depan kamu. Apa hubungannya sih, sayang, masa kecil dengan masa depan? Menurut orang tua kamu pasti ada, Mas. Iya deh. Kamu selalu aja bela mama. Padahal mama nggak pernah lihat kamu dari sisi baik. Bu Sandra itu wanita yang melahirkan kamu. Mas, aku nggak ada alasan untuk membencinya. Terima kasih, sayang. Makin cinta deh sama pacarku nih. Kamu nggak perlu berterima kasih, Mas. Sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti pada orang tua. Syah sebenarnya siapa sih? Cowok yang dijodohin sama kamu. Aku masih penasaran dengan laki-laki yang Tasya cintai. Kamu kenal dia? Kok dia juga dekat sama kamu? Yang bener, Syah? Siapa? Aku makin penasaran. Mas Andra. Andra siapa maksud kamu, Syah? Mas Andra yang kerja di kantor Kak Rangga. What? Ternyata maksud Tasya adalah Pak Andra, supervisor di kantor Mas Rangga. Kenapa kaget, Cit? Aku turut bahagia. Syah, Pak Andra orang baik. Kamu pantas untuknya. Dia sahabat akrab Kak Rangga dari zaman sekolah. Dia nggak mau kerja di perusahaannya sendiri. Dia pengennya kerja sama Kak Rangga. Aku juga perhatiin mereka deket banget. Aku belum pernah nanya sama Mas Rangga. Tapi aku belum tahu perasaan dia yang sebenarnya. Cit, susah ditebak sih. Aku nggak deket sih sama dia, tapi pernah ngobrol juga. Nanti aku minta tolong Kak Rangga aja deh, untuk cari tahu perasaan Mas Andra yang sebenarnya. Tapi dia menerima perjodohan kalian kan, Syah? Terima sih. Aku yakin, Syah, dia pasti juga cinta sama kamu. Semoga aja deh, Cit. Tapi apapun perasaannya, cintaku tidak akan berubah padanya. Ternyata sahabatku udah dewasa banget. Yah, aku suka. Cinta membuat kita bisa berpikir lebih dewasa. Cit, aku yakin kamu juga merasakan hal yang sama. Iya, kan? Ayo ngaku. Bener banget, Syah. Kamu tahu sendiri kalau Bu Sandra tidak menyetujui hubungan kami. Tapi aku akan tetap bertahan dan memperjuangkan cinta kami.
Kamu tetap semangat ya, Cit. Semoga pintu hati Tante Sandra terbuka dan melihat ketulusan hatimu pada Kak Rangga. Terima kasih, Sya. Tasya sahabat yang selalu mengerti akan perasaan dan kegundahan yang kurasakan. Dia sangat memahami kondisi dan keadaanku saat ini. Walaupun Bu Sandra adalah tantenya sendiri, tetapi dia tetap mendukungku. Sore ini, aku ingin pulang sendiri karena ibu memintaku untuk belanja bahan-bahan kue pesanan tetangga. Seperti biasa, Mas Rangga selalu ingin mengantarkanku, tetapi aku berusaha menolaknya. Aku juga ingin mandiri dan melakukan sendiri tugas dari ibu. Gak apa-apa ya, sayang, aku antrin. Pinta Mas Rangga kepadaku. Aku bisa sendiri, Mas. Balasku. Nanti kalau pulangnya ke Maleman, gimana? Aku kan naik angkot, Mas. Gak usah khawatir. Tapi aku gak tenang nih, kalau kamu perginya sendirian. Udah gak usah berlebihan. Aku udah biasa sendiri dari dulu sebelum kenal kamu. Itu kan dulu. Sekarang udah ada aku. Masa sih aku tega biarin pacar sendiri pergi belanja? Pokoknya aku mau pergi sendiri. Kamu pulang aja. Ada angkot. Tuh. Aku pergi. Yah, Mas. Aku segera memberhentikan angkutan umum lalu meninggalkan Mas Rangga. Laki-laki itu sangat memanjakanku. Dia ingin agar diriku selalu mengikuti kemauannya. Dia juga terlalu berlebihan menjagaku hingga membuatku kadang merasa risih dengan tatapan orang-orang di kantor. Alasannya hanya satu, ingin selalu melindungiku. Dia tidak ingin aku dekat dengan laki-laki lain. Dia tipe yang sangat mudah cemburu. Terus terang, aku suka dicemburui. Itu artinya dia mencintai dan menyayangiku. Namun, kadang aku juga ingin jalan sama Tasya dan belanja sendiri seperti yang akan kulakukan saat ini. 2 bulan berlalu setelah pertemuanku kembali dengan orang tua Mas Rangga. Hari ini pulang kantor, aku sengaja mampir ke restoran Tasya. Dia mengirimiku pesan tadi pagi, dengan kalimat yang membuat hati ini dak dikduk. Katanya, dia punya kabar bahagia untukku. Aku makin penasaran dengan berita yang akan dia sampaikan kepadaku. Aku pun langsung menuju ruang kerjanya setelah tiba di restoran milik keluarganya. Hai, Cit. Apa kabar? Udah lama ya, nggak ketemu. Tasya memelukku. Iya, Sya. Akhir-akhir ini aku sibuk banget. Baru sempat mampir. Iya deh ngerti. Duduk yuk. Terima kasih, Sya. Aku menghempaskan tubuh ke sofa empuk dalam ruangannya. Pasti kamu penasaran, kan, dengan kabar yang akan aku sampaikan. Dia kembali membuat rasa ingin tahuku makin memuncak. Banget. Sebenarnya ada apa sih? Tahu nggak, Cit? Sepertinya hati Tante Sandra udah mulai terbuka dan mulai suka sama kamu. Penuturan Tasya membuatku kaget. Aku merasa kalau apa yang keluar dari bibirnya seperti mimpi. Nggak mungkin, Sya. Bu Sandra sangat membenciku. Aku masih belum percaya dengan berita yang dia sampaikan. Apanya yang nggak mungkin sih? Cit, aku ceritain semua tentang kamu dari zaman kita masih sekolah. Tentang kesabaranmu, kegigihan, keuletan, kejujuran, kebaikan, juga semua prestasi yang kamu raih. Beliau mengaku sangat terharu dan merasa bersalah karena begitu membencimu. Aku tidak menyangka kalau ternyata Tasya turut membantuku untuk mendapatkan restu Bu Sandra. Tanpa diminta, air mataku pun jatuh membasahi pipi. Aku langsung memeluk Tasya. Terima kasih, sahabat terbaikku yang selalu ada untukku. Dari dulu, kamu tidak pernah bosan membantu segala kesulitanku. Aku benar-benar terharu, Sya. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Tasya. Tuh kan, nangis. Udah ini berita bahagia dan gak perlu ditangisi. Dia mengusap air mataku. Sungguh banyak anugerah dan nikmat yang aku peroleh dari Sang Pencipta. Aku didekatkan kepada orang-orang yang sangat menyayangiku. Aku sangat terharu.
dan bahagia mendengar kabar dari Tasya. Akhirnya, Bu Sandra luluh dan mulai membuka diri untuk menerimaku. Sebulan kemudian, Tasya dan Pak Andra melaksanakan pernikahan di restoran milik keluarga mereka berdua. Acaranya sangat meriah dan penuh dengan kemewahan. "Selamat ya, Sya. Semoga rumah tangga kamu langgeng," ucapku sambil menyalami Tasya lalu memeluknya. "Terima kasih, sahabat terbaikku," balas Tasya. "Jaga adik aku baik-baik, Dr. Randa. Jangan kapok dengan bawelnya," ucap Mas Rangga kepada Pak Andra. "Apaan sih, Kak? Bawel-bawel gini, kan? Adik kakak juga. Terus, sahabat terbaik calon istrimu. Hihi." Tasya melirik ke arahku. "Kamu bisa aja, Sya," ucapku menahan malu. "Jangan lupa segera nyusul. Yah Kak, jangan biarkan sahabatku terlalu lama menunggu." Sepertinya Tasya ingin menggoda Mas Rangga. "Aku kapan aja selalu siap." "Tanya tuh, sama sahabat kamu. Dia udah siap belum?" Mas Rangga seolah-olah menyudutkanku dengan pernyataan Tasya. "Dengar tuh, Cit, kakakku udah siap tempur, tinggal nunggu kesiapan yang mau ditempur." "Perang kali ya, pakai acara tempur," jawabku tidak dapat menahan tawa. Kami tertawa menyebutkan kata tempur. Tasya memang sahabat yang super bawel dan lucu. Tiba-tiba terdengar suara pesan masuk dari ponselku. Aku melihat nama Bu Sandra di layar. "Jumpain saya di taman belakang restoran." Isi pesan dari beliau. "Maaf, yah, aku ke toilet sebentar." Aku meminta izin kepada Mas Rangga, Tasya, dan Pak Andra. "Jangan lama-lama, Cit, entar ada yang kangen." Tasya selalu saja menggoda Mas Rangga. "Iya deh," jawabku lalu pergi. Setelah tiba di taman belakang, Bu Sandra duduk menunggu kedatanganku. "Duduk." Beliau memintaku duduk. "Terima kasih, Bu," ucapku lalu aku pun duduk. "Gimana persiapan hubungan kamu dan Rangga?" tanya beliau membuka obrolan. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. "Persiapan apa, Bu?" tanyaku ingin tahu. "Bukannya kalian mau nikah juga seperti Tasya?" Aku sangat kaget mendengar apa yang beliau ucapkan. "Tapi Mas Rangga belum ada bahas tentang pernikahan, Bu." Aku berusaha bersikap tenang. "Rangga gimana sih? Katanya mau serius, tapi malah gantungin anak orang. Telepon Rangga, minta dia ke sini." "Baik, Bu." Aku segera mencari nama Mas Rangga di layar ponselku lalu menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. "Halo, sayang, kamu di mana?" Terdengar jawaban dari Mas Rangga. "Halo, Mas. Aku di taman belakang. Kamu kesini ya, sekarang?" "Oke, sayang, aku kesana." Mas Rangga pun menutup telepon. Tidak sampai 2 menit. Laki-laki yang kucintai itu akhirnya sampai di taman belakang. Dia menghampiri kami, kemudian duduk. Ternyata Mama juga di sini. Mas Rangga tanpa heran melihat Bu Sandra bersamaku. "Iya dong," jawab Bu Sandra. "Ada apa nih? Panggil Rangga dan Citra ke sini, Mama." Mas Rangga sepertinya penasaran. "Mama mau bahas persiapan pernikahan kalian," ucap Bu Sandra. "Apa? Mama nggak sedang bercanda, kan?" Reaksi Mas Rangga juga kaget seperti diriku. "Mama kelihatan seperti bercanda ya, Ga?" "Nggak sih, Mama beneran serius." "Terus, kapan rencana kalian nikah?" "Kalau bisa secepatnya, dong, Mam." "Oke, minggu depan kita ke rumah Citra untuk acara lamaran. Kamu kasih kabar pada orang tuamu. Yah, Citra." Bu Sandra melihat ke arahku. "Baik, Bu," jawabku singkat. Aku sangat bahagia karena Bu Sandra bersedia menerimaku dan merestui hubunganku dengan Mas Rangga. Pengorbanan dan kesabaranku selama ini akhirnya berbuah manis. Aku telah berhasil meluluhkan hati calon ibu mertuaku yang dulu sangat membenciku. Minggu pun tiba.
keluarga Mas Rangga mendatangi rumahku untuk acara lamaran. Kedua keluarga tampak sangat antusias dengan acara pernikahanku dan Mas Rangga. Aku melihat jelas keceriaan terpancar di wajah orang tuaku. Bapak mengaku sangat bahagia dengan rencana pernikahan putrinya. Saya sangat menyesal dengan sikap kasar saya terhadap ibu dan bapak. Ucap Bu Sandra kepada bapak dan ibu. Saya mengerti perasaan ibu, balas ibuku. Iya, Bu. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Lanjut bapak. Iya, Pak, Bu. Saya baru menyadari kalau Citra yang terbaik untuk Rangga. Aku sangat terharu mendengar penuturan Bu Sandra. Betul, Pak, Bu. Citra calon menantu terbaik bagi kami. Kami sangat beruntung bisa menjadikannya bagian dalam keluarga kami. Sambung Papa Mas Rangga. Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan Bapak dan Ibu karena telah bersedia menerima segala kekurangan Citra. Semoga Bapak dan Ibu tidak hanya menganggapnya sebagai menantu, tapi juga sebagai anak. Itu sudah pasti, Pak. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Citra akan tetap kami anggap seperti anak sendiri. Papanya Mas Rangga kembali membuka suara. Saya serahkan Citra sepenuhnya pada keluarga Bapak. Tolong Bapak tegur dia apabila melakukan kesalahan. Pinta Bapak. Baik, Pak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk Citra. Papanya Mas Rangga memberikan balasan. Acara lamaran berjalan dengan lancar. Pernikahan akan dilangsungkan 1 bulan kemudian. Keluarga Mas Rangga telah sepakat bahwa resepsi pernikahan akan dilaksanakan di restoran milik keluarga Tasya. 1 bulan setelah acara lamaran dan penantian panjang yang penuh dengan pengorbanan dan air mata, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Hari ini merupakan hari paling istimewa bagiku dan Mas Rangga. Bersatunya cinta kami dalam ikatan suci pernikahan. Tamu yang berdatangan sangat ramai. Suasananya sangat meriah dan penuh dengan kemewahan. Senyum bahagia terlihat jelas terpancar di wajah orang tuaku dan orang tua Mas Rangga. Status sosial tidak lagi menjadi penghalang dalam cinta suci kami karena yang ada sekarang hanya kebahagiaan. Terima kasih karena kamu telah bersedia menjadi tulang rusukku. Sayang, aku akan selalu menjagamu, melindungimu, menyayangimu, dan mencintaimu seumur hidupku. Ucap Mas Rangga dalam kamar pengantin kami. Dia mendaratkan ciuman di dahiku lalu turun ke pipi kanan dan pipi kiri. Kamu adalah pangeran berkuda yang datang menjemputku, bersedia menerima segala kekuranganku. Jadilah suami terhebat dan imam terbaik untukku. I love you, Pak Direktur. Kamu bisa aja ya, sayang. Dia menggelitik pinggangku. Aku tidak dapat menghindar, dia makin mendekatkan diri hingga wajah kami hampir bersentuhan. Dia memanjakan bibirku dengan bibirnya hingga beberapa menit. Akhirnya, aku dan Mas Rangga berhasil melaksanakan tugas suami istri di malam pertama setelah pernikahan kami. Kami menyaksikan noktah merah di spray yang kami gunakan untuk memadu kasih. Aku sangat bangga karena telah berhasil menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupku untuk kuberikan kepada suamiku. Terima kasih, sayang. Dia memelukku. Aku merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam dekapannya. Iya, Mas. Jawabku. Aku ingin secepatnya dapat momongan. Sayang. Iya, Mas. Kita hanya bisa berusaha dan berharap. Tapi semuanya sudah ada yang ngatur. Kamu pengennya anak cewek atau cowok? Sayang. Aku terima aja pemberian dari yang kuasa. Mas, baik cewek ataupun cowok, bagiku sama aja, yang penting sehat. Aku serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Bersatu dengan Mas Rangga merupakan keajaiban dan anugerah terbesar bagiku. Aku pengennya anak cewek kembar. Sayang, cantik seperti mamanya. Semoga harapan kamu terkabul, Mas. Untuk itu kita harus kerja keras nih. Sayang, kamu harus lebih banyak istirahat. Jangan terlalu capek dan banyak mikir supaya lebih cepat jadi. Kamu bisa aja, Mas. Kerja keras kita juga butuh istirahat.
Kalau terlalu dipaksakan yang ada makin lama jadinya. Hihi. Udah ngalah-ngalahin ahlinya nih. Istriku. Itu yang aku dengar dari pengalaman teman-teman. Mas. Iya deh. Percaya banget dengan omongan kamu. Sayang. Kami kelelahan setelah berjuang meraih puncak kenikmatan dan mengarungi telaga kasih. Namun, kegiatan itu telah mengubah hidup dan statusku yang tidak lagi sebagai karyawati Mas Rangga, melainkan istrinya. Aku istri dari seorang direktur tampan yang aku idolakan sejak mengenalnya. Dia suamiku, pendamping hidupku, imamku, dan akan menjadi ayah dari anak-anakku. I love you, Pak Direktur. Setelah menikah, Mas Rangga dan orang tuanya melarangku bekerja. Mereka memintaku di rumah saja dan fokus untuk memiliki momongan. Hari ini, 2 bulan usia pernikahan kami. Aku dan mama mertua makin akrab. Kami sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Beliau sudah jarang mengurusi perusahaan karena telah menyerahkan segalanya kepada papa mertua dan Mas Rangga. Seperti biasa setelah makan siang bersama mama mertua, kami bersantai di ruang TV untuk menonton acara kesukaan kami. Tiba-tiba perutku terasa mual. Mungkin karena masuk angin karena akhir-akhir ini tubuhku lebih mudah lelah dan kurang bersemangat. Uek, kamu kenapa, Cit? Tanya mama mertua. Nggak tahu nih mam, mual banget. Jawabku sambil memegang perut. Mama telepon Rangga. Yah. Nggak usah, mam. Kasihan Mas Rangga. Mungkin Citra masuk angin aja, mam. Entar juga hilang sendiri. Aku tetap yakin sedang masuk angin. Tapi wajah kamu pucat banget, Cit. Mama mertua menunjukkan wajah serius. Citra bawa istirahat aja. MAH. Maaf. Yah, MAH. Citra ke kamar. Uek. Aku segera beranjak menuju kamar setelah berpamitan kepada mama mertua. Aku sangat bingung dengan perasaan mual yang kurasakan. Aku berusaha memuntahkan isi dalam perutku, tetapi tetap sia-sia karena hanya air liur yang keluar. Dalam keadaan seperti ini, ingin rasanya bermanja-manja dan bersandar di bahu Mas Rangga, tetapi mau bagaimana lagi, dia sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk menghilangkan rasa mual, aku mencoba melihat postingan-postingan teman-teman di sosial media. Aku bahagia melihat Rama yang telah menemukan wanita pilihan hatinya. Dia dengan bangga mengabadikan momen kebersamaannya dengan sang kekasih. Banyak foto-foto mesra yang dia bagikan. Aku menggulir layar ke bawah. Ada Tasya dengan foto-foto kemesraannya bersama Pak Andra. Aku merindukan sahabatku itu. Sudah 2 bulan kami tidak bertemu. Mungkin karena kami sibuk dengan kegiatan masing-masing. Aku pun memilih keluar dari aplikasi biru yang sejak tadi aku amati lalu membuka kontak telepon dan mencari nama Tasya. Kemudian menekan simbol telepon berwarna hijau. Halo, Cit. Apa kabar? Aku kangen. Terdengar suara Tasya dari seberang telepon. Halo juga, Sya. Aku juga kangen banget. Kapan main ke sini? Aku kesepian nih. Kalau Mas Rangga lagi kerja. Aku pun menyampaikan apa yang kurasakan. Sama dong, aku juga di rumah aja nih. Kamu tahu sendiri semenjak nikah, aku nggak urus kerjaan lagi. Semuanya Mas Andra yang handle hingga resign dari kantor Kak Rangga. Iya Syah, kadang bosen banget. Yah, mungkin karena udah terbiasa ada kegiatan. Uek. Aku kembali merasakan mual. Kamu kenapa, Cit? Tanya Tasya setelah mendengar suara mualku. Gak tahu nih, Syah. Mual banget dari tadi. Mungkin masuk angin kali ya. Kamu gak ke dokter, Cit? Belum, Syah. Nunggu Mas Rangga aja. Oh ya, Cit. Aku sampai lupa. Aku punya kabar gembira nih. Apa, Syah? Aku hamil, Cit. Selamat ya. Aku bahagia banget mendengarnya. Udah berapa bulan? Ini mau masuk 3 bulan. Cit, semoga kamu cepet nyusul, yah. Terima kasih, Syah. Uek. Lagi dan lagi,
Aku kembali mual. By the way, kamu mual-mual gini aneh deh. Apa mungkin kamu juga hamil, Cid? Aku terkejut mendengar tebakan Tasya. Yang benar, Syah? Kalau memang iya, aku sangat bersyukur karena Mas Rangga udah pengen banget punya momongan. Dari awal kami nikah, dia hanya bahas tentang momongan setiap mau tidur. Semoga ya, Cid. Jadi, kita hamilnya barengan. Hihi, suka deh. Iya, Syah. Uek. Maaf ya, aku tutup teleponnya. Aku ke kamar mandi dulu. Syah, benar-benar mual banget. Nih, aku tidak sanggup lagi untuk tidak mengeluarkan apa yang membuatku makin mual. Iya, Cid, nggak apa-apa. Nanti kabarin aku ya. Bye. Aku pun menutup telepon setelah kami mengakhiri obrolan. Aku segera menuju kamar mandi dan mencoba mengeluarkan isi perutku. Namun, tidak ada sedikit pun yang keluar selain air liur. Ada apa denganku? Apakah benar aku hamil? Aku kembali merebahkan tubuh ke tempat tidur lalu mencoba memejamkan mata sambil menunggu Mas Rangga pulang kantor. Akhirnya, aku pun tertidur. Tiba-tiba aku merasakan sentuhan lembut di wajahku. Aku pun membuka mata dan ternyata Mas Rangga sudah berada di sampingku. Kamu udah pulang, Mas? Tanyaku kepadanya. Iya, sayang. Kamu tidurnya nyenyak banget. Kasihan mau dibangunin. Tadi Mama bilang kamu mual. Yah, sayang. Dia membelai rambutku. Iya, Mas. Aku juga bingung. Rasanya lemas banget. Aku mengatakan apa yang kurasakan sejak tadi. Aku panggilin dokter. Yah, sayang. Dia mengelus pipiku. Nggak usah, Mas. Ini udah lebih enakan. Kok? Aku menolak keinginannya karena merasa lebih segar setelah bangun tidur. Yang bener, sayang, nggak boleh ditahan-tahan loh. Dia menunjukkan wajah serius. Iya, Mas. Uek. Ternyata aku mual lagi. Sepertinya aku harus mengikuti keinginan Mas Rangga agar dokter memeriksa keadaanku. Tuh kan, masih mual. Kamu juga kelihatan pucat. Sayang, pokoknya aku panggilin dokter. Aku tidak akan menolak keinginan Mas Rangga. Uek, uek. Aku mau ke kamar mandi, Mas. Aku ingin mencoba mengeluarkan apa yang membuatku merasa mual. Pelan-pelan. Sayang, aku anterin, yah. Mas Rangga pun memapahku ke kamar mandi. Entah kenapa rasa mual yang kurasakan makin sering hingga membuatku lelah dan lemas. Mas, aku lemes banget. Nih, aku capek. Aku tidak kuat lagi menutupi apa yang kurasakan. Tanpa basa-basi, Mas Rangga langsung menggendongku lalu membaringkanku ke tempat tidur. Dia segera meraih ponselnya, kemudian menelepon Dokter Dimas yang merupakan dokter keluarga mereka. Kita tunggu Dokter Dimas ya, sayang. 5 menit lagi sampai kok. Ucap Mas Rangga setelah menutup telepon. Dia mengusap pipiku. Iya, Mas. Semoga rasa mual yang kamu rasakan pertanda baik. Yah, sayang. Sepertinya Mas Rangga memikirkan hal yang sama seperti Tasya. Iya, Mas. Tasya juga tadi nebaknya aku hamil. Aku pun mengatakan tebakan Tasya tadi. Aku pasti bahagia banget. Sayang, kalau kamu beneran hamil. Mas Rangga tampak bahagia. Aku juga berharap, Mas, supaya hamil bareng dengan Tasya. Bareng. Dia kembali menunjukkan wajah serius. Tasya udah hamil, Mas. Tadi dia cerita. Wow, ternyata si bawel sebentar lagi jadi ibu. Mas Rangga menunjukkan senyumnya. Hihi, kamu bisa aja, Mas Ewe. Rasa mual itu kembali muncul. Sabar ya, sayang. Kasihan banget lihat kamu mual gini. Pasti rasanya nggak enak ya, sayang. Kalau kamu memang benar-benar hamil, biar aku aja yang ngerasain ngidamnya. Aku terharu mendengar harapan Mas Rangga. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu.
Mas Rangga pun membukanya. Ternyata Dokter Dimas sudah tiba. "Silakan masuk, Doka." Mas Rangga mempersilakan dokter itu masuk. "Siapa yang sakit?" tanya Dokter Dimas sambil melangkah masuk kamar. "Istri saya seharian ini mual-mual, Dok." Mas Rangga memberikan jawaban. "Oh, saya cek dulu, Yal." Dokter itu berjalan ke arahku. Saat beliau memeriksaku, tiba-tiba terdengar suara mama dan papa mertua memasuki kamar. "Citra masih mual, yah, Ga?" tanya mama mertua. "Iya, MAH. Karena itu Rangga minta Dokter Dimas ke sini," jawab Mas Rangga. "Kenapa nggak panggil Dokter Dimas dari tadi?" Papa mertua membuka suara. "Mungkin Citra mikirnya hanya mual, Pah. Jadi, dibawa rebahan aja." "Mas," Rangga memberikan jawaban. "Gimana keadaan menantu saya, Dok?" tanya mama mertua. "Iya, Dok. Saya khawatir banget melihat kondisinya," lanjut Mas Rangga. "Istri kamu nggak apa-apa, Ga?" Dokter Dimas tampak senyum-senyum. "Kenapa dokter senyum-senyum?" Mas Rangga sepertinya penasaran. "Istri kamu hamil. Seperti usia kandungannya memasuki 7 minggu. Untuk lebih memastikan, langsung ke rumah sakit aja." Dokter Dimas juga pernah belajar tentang kehamilan. "Yang benar, Dok." Mas Rangga tampak sangat kaget, tetapi bahagia. Dia langsung menghampiriku. "Benar, Ga." Dokter itu meyakinkan Mas Rangga. Mama dan papa mertua juga menghampiriku. "Selamat, yah, Cit. Terima kasih karena kamu akan melahirkan cucu mama dan papa." Mama mertua memelukku. "Iya, Nak. Papa juga bahagia banget," lanjut papa mertua. "Iya, MAH. Pah, ini yang kita tunggu-tunggu." Aku sangat bahagia karena akhirnya mampu mewujudkan keinginan keluarga. "Terima kasih, sayang. Kamu telah menjadikan hidupku lebih sempurna." Mas Rangga mencium keningku. "Iya, Mas. Aku juga sangat bahagia," balasku. "Terima kasih, yah, Dok." Papa dan mama mertua, juga Dokter Dimas akhirnya keluar kamar. "Aku mencintaimu, sayang." Bahagiaku nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ternyata di dalam rahimmu ada anakku. Anak kita. Mas Rangga memegang perutku. "Iya, Mas. Hasil dari buah cinta kita." Udah nggak sabar menunggu kehadirannya. "Kira-kira mirip siapa ya, sayang?" "Mirip kamu aja, Mas." "Mirip kamu, dong, sayang." "Terserah, deh. Mau mirip aku atau kamu, yang penting sehat, Mas." "Iya, sayang." Mas Rangga kembali mencium keningku lalu memelukku. Akhirnya, harapan yang kami tunggu-tunggu dan kami nanti-nantikan terkabul juga. Aku sekarang mengandung anak Mas Rangga. Ini buah dari cinta kami yang telah terbina selama ini dan ini merupakan anugerah yang sangat kami syukuri. Sekarang, usia kandunganku memasuki bulan kelima. Perutku sudah mulai kelihatan membuncit. Namun, Mas Rangga makin menunjukkan perhatiannya dan selalu memanjakanku. Dalam satu hari selama di kantor, tidak terhitung berapa kali dia meneleponku. Banyak hal-hal yang ditanyakan kepadaku. "Jangan lupa minum obatnya, sayang." Ini kalimat yang paling sering dia ucapkan. "Iya, Mas, aku udah minum." Susunya juga diminum teratur. Dia bersikap seolah-olah seperti orang tua. "Udah, Mas." Hari-hati kalau masuk kamar mandi, jalannya pelan-pelan. Dia selalu mengingatkan aku untuk lebih berhati-hati. "Baik, Mas. Jangan makan sambal banyak-banyak. Ingat anak dalam perut." Dia sangat tahu kalau aku penyuka sambal. "Aku tahu, Mas. Jangan terlalu banyak gerak, istirahat lebih banyak." Dia tidak tahu kalau aku sangat bosan diminta lebih sering berbaring. "Iya, suamiku." Aku tetap mengiyakan apa yang dia ucapkan.
Maaf ya, sayang. Karena aku harus mengingatkan semuanya setiap hari. Ini demi kamu dan anak kita. Aku tahu kalau dia ingin melakukan yang terbaik untukku. Aku paham, Mas. Oh ya, besok kita ke rumah orang tua kamu. Yah, sayang. Besok kan Minggu. Kita udah lama nggak mampir ke sana. Kamu nggak kangen sama mereka? Aku sangat bahagia dan terharu mendengar ajakan Mas Rangga. Kangen banget pastinya, Mas. Tapi aku nunggu ajakan suamiku. Aku sudah tidak sabar agar segera bertemu dengan orang tua dan adikku. Gak harus aku yang ngajak. Sayang, kalau kamu pengen ngunjungin mereka, yah bilang aja. Aku pasti antrin. Aku makin bersyukur karena memiliki suami seperti Mas Rangga. Baik Mas, terima kasih. Gak perlu berterima kasih, sayang, karena mereka orang tuamu. Sudah sewajarnya kamu merindukan mereka. Iya, suamiku yang sangat baik dan pengertian. Ya udah, aku lanjutin kerja ya sayang. Kamu istirahat aja sambil nunggu aku pulang kantor. Iya, Mas. Aku mencintaimu, sayang. Bye. Aku juga mencintaimu, Mas. Bye. Aku pun menutup telepon. Rasanya masih seperti mimpi karena aku hidup bahagia bersama Mas Rangga. Orang tuanya akhirnya menerimaku walaupun awalnya sangat menentang hubungan kami. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Pagi-pagi sekali, aku dan Mas Rangga sudah tiba di rumah orang tuaku. Aku sangat merindukan mereka dan suasana rumah. Tidak terasa sudah beberapa bulan semenjak menikah. Aku tidak menginjakan kaki di rumah mungil. Sederhana, tetapi penuh dengan kenangan ini. Aku dan Mas Rangga langsung menuju kamar. Kamar kamu rapi ya, sayang. Ucap Mas Rangga lalu duduk di tempat tidur. Kamar yang penuh dengan kenangan. Mas, kamar ini jadi saksi bisu yang mengetahui besarnya rasa cintaku pada suamiku. Kamar ini yang selalu mengetahui segala keluh kesahku. Aku benar-benar sangat merindukan kamar ini, Mas. Aku merebahkan tubuh. Iya, sayang. Aku sangat mengerti perasaanmu. Dia pun merebahkan diri di sampingku. Sekarang semuanya sudah menjadi kenangan karena aku harus hidup dan tinggal bersamamu, Mas. Aku akan selalu membantumu untuk tetap mengingat kenangan itu. Terima kasih, Mas. Iya, sayang. Dia memelukku. Tetaplah selalu ada untukku, menjagaku, menyayangiku. Aku mengusap wajahnya. Tanpa kamu minta, aku pasti akan melakukan tugasku sebagai suamimu. Terima kasih, suamiku. Aku mencintaimu. Aku mencium punggung tangannya. Saat kami sedang berbaring, terdengar teriakan ibu memanggilku. Citra, makan dulu, enduk. Iya, Bu. Nih Citra dan Mas Rangga mau ke dapur. Jawabku dari kamar. Kita makan dulu yuk, sayang. Gak enak sama ibu. Ajak Mas Rangga. Bantuin aku bangun. Mas, susah deh. Dengan perut buncit gini. Hihi. Aku meraih tangannya. Iya, sayang. Sini aku bantuin. Gak apa-apa buncit. Tapi tetap cantik. Hihi. Dia membantuku bangun dari rebahan. Buncit-buncit gini. Ada anak kamu di dalam. Aku menunjuk perutku. Iya dong, anak papa yang baik. Dia mengelus perutku lalu menciumnya. Kami segera melangkah menuju dapur karena kembali mendengar suara panggilan ibu. Ibu masak apa? Tanyaku setelah duduk di tikar ruang keluarga. Ibu masak tahu goreng kesukaan kamu. Ayam goreng juga ada. Terus, sayurnya tumis sawi. Ibu menunjukkan masakannya. Wow, enak nih Bu. Makan yuk. Ajakku. Makanlah enduk. Ucap bapak. Ayo Pak, kita makan sama-sama. Ibu kangen banget sama Mbak. Bimo membuka suara. Citra juga kangen. Buk, aku pun memeluk ibu. Ibumu memang selalu gitu. Enduk.
Kadang belum percaya kalau anaknya udah berkeluarga. Masih sering kangen. Harap dimaklumi. Jelas Bapak? Iya, Pak. Citra ngerti. Hihi. Ibu dan Bapak sering-sering aja main ke rumah kalau kangen sama Citra. Citra juga sering kesepian di rumah kalau Rangga di kantor. Mama di rumah, sih. Tapi kadang juga keluar untuk menghadiri arisan sana-sini. Jadi kalau ibu dan bapak sering ke rumah, pasti Citra senang banget. Pinta Mas Rangga panjang lebar. Iya, Nak Rangga. Nanti ada waktu, ibu dan bapak mampir. Balas ibu. Iya, Bu. Kami menunggu kedatangan ibu dan bapak. Jawab Mas Rangga. Kita makan dulu, yuk. Ajak ibu. Akhirnya, aku kembali menikmati masakan ibu hari ini. Masakan yang selalu menggugah seleraku. Masakan inilah yang menemaniku dari kecil hingga akhirnya Mas Rangga datang melamar dan menikahiku. Aku sering merindukan masakan ini, tetapi keadaan tidak seperti dulu lagi. Aku sudah berkeluarga dan berstatus sebagai istri yang harus tinggal bersama suamiku dan orang tuanya. Untung saja Mas Rangga sangat pengertian. Oleh karena pengertiannya, maka sekarang aku ada di sini untuk kembali menikmati masakan ibu. Dia memahami perasaanku yang sangat merindukan keluarga dan rumah ini. Aku bangga memiliki pendamping hidup yang selalu mengerti dan memahami isi hati dan perasaan istrinya. Dia tidak hanya memahami segala apa yang kupikirkan, tetapi juga mengerti akan perasaan orang tua dan keluargaku yang sangat mengharapkan kehadiranku di rumah ini. Dia sosok suami yang penuh dengan cinta dan kasih. Aku makin mengagumi semua sikap dan kebaikannya. Terima kasih karena kamu selalu mengerti perasaanku, Mas. Ucapku saat kami menuju pulang dari rumah orang tuaku. Terima kasih untuk apa, sayang? Tanya Mas Rangga. Kamu selalu memahami keinginanku untuk bertemu dengan keluarga. Itu hakmu, sayang. Aku yakin kalau kamu pasti sangat kangen pada keluargamu. Aku mencintaimu, Mas. Iya, sayang. Aku tahu kalau istriku ini penuh dengan cinta. Salah satu buktinya. Nih, anak kita. Dia mengelus-elus perutku. Dia selalu mampu membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung. Dia selalu melakukan yang terbaik untukku. Dia suami idaman yang sangat kubanggakan. Bulan ke-6 usia kandunganku, aku dan Mas Rangga telah mengetahui jenis kelamin anak kami. Benar-benar sangat mengharukan karena ternyata anak kami kembar dan berjenis kelamin perempuan sesuai dengan harapan Mas Rangga. Aku dan Mas Rangga sangat bersyukur dengan anugerah terindah yang kami dapatkan. Kami akan menjadi orang tua dari anak kembar yang tinggal beberapa bulan lagi akan lahir ke dunia ini. Kita kasih nama siapa ya, sayang, putri kembar kita? Tanya Mas Rangga saat kami sedang berbaring di kamar. Aku belum kepikiran nih Mas. Kalau menurut kamu gimana? Aku suka nama Rena dan Rani. Menurut kamu gimana, sayang? Suka nggak? Bagus kok, Mas. Aku suka. Yang benar, sayang, kamu suka. Benar, Mas. Aku sengaja ambil huruf pertama dari namaku. R. Rena Wijaya dan Rani Wijaya. Aku suka banget, Mas. Kamu pintar ya. Cari nama untuk anak kita. Yang penting kamu juga suka, sayang. Terima kasih, Mas. Iya, sayang. Dia mendaratkan ciuman di keningku. Aku sangat menyukai nama yang Mas Rangga berikan untuk kedua calon anak kembar kami. Dia tampak bahagia karena aku juga memberikan respons yang baik dan menerima nama itu. Saat aku belum berpikir untuk menemukan nama yang cocok untuk anak kami, ternyata di balik kesibukannya, dia masih menyempatkan waktu untuk memikirkan nama yang indah untuk anaknya. Dia benar-benar seorang ayah yang gigih dan sangat perhatian kepada anaknya. Aku makin bangga memilikinya, terpesona dan kagum dengan perhatian, pengertian, dan rasa pedulinya kepada orang-orang yang dia sayangi. Dia suami dan calon ayah terhebat untukku dan anak-anakku. 2 bulan berlalu, usia kandunganku memasuki 8 bulan,
Tasya melahirkan anak pertamanya. Bayi mungil itu berjenis kelamin laki-laki. Aku tidak bisa menemui Tasya di hari bahagianya. Aku menghubunginya melalui telepon untuk mengucapkan selamat. Selamat, Yah, Syah, atas kelahiran anak kamu. Ucapku. Terima kasih, Cit. Maaf, Syah, untuk sekarang aku belum bisa ketemu kamu. Perutku udah makin gede nih. Gak apa-apa, Cit. Yang penting kamu harus tetap sehat dan kuat untuk si kembar. Iya, Syah. Terima kasih, Yah. Iya, Cit. Maaf, Yah. Aku tutup dulu. Mau kasih ASI untuk si kecil nih. Bye. Oke, Syah. Peluk cium dan sayang untuk si tampan. Bye. Aku pun menutup telepon. Aku sangat terharu karena sahabatku kini telah berstatus seorang ibu. Rasanya baru kemarin kami belajar bersama, tetapi sekarang telah memiliki momongan. Sebulan kemudian, akhirnya aku juga melahirkan kedua putri kembarku, Rani dan Rena. Setelah penantian panjang, aku pun bertemu dengan sang buah hati. Tercinta yang sangat imut dan mungil, orang tua dan mertuaku sangat bahagia menyaksikan kehadiran cucu mereka. Mereka bergantian menggendong. Aku dan Mas Rangga sangat terharu melihat tingkah mereka. Rasanya masih seperti mimpi kalau ingat sikap mama mertua kepadaku dulu. Beliau saat itu masih sangat membenciku dan berusaha untuk memisahkanku dan anaknya. Namun, kenyataannya sekarang, beliau sangat bahagia melihat kehadiran cucunya. Terima kasih karena kamu telah memberikan kado terindah untuk keluarga ini. Kamu melahirkan cucu yang cantik untuk mama dan papa. Ucap mama mertua lalu mencium dahiku. Iya, Endo. Ibu dan bapak juga sangat bahagia dengan kehadiran si kembar. Lanjut ibu lalu memelukku. Terima kasih, sayang. Anak-anak kita mirip kamu, cantik. Mas Rangga duduk di sampingku lalu mencium keningku. Iya, Mas. Mereka anugerah terindah untuk menyempurnakan cinta kita. Jawabku. Mas Rangga membaringkan kedua putri kembar kami di samping kanan dan kiriku. Sekarang, aku dapat melihat wajah mungil mereka. Rasa bahagiaku sungguh tidak terkira. Bibir dan matanya mirip kamu, sayang. Ucap Mas Rangga. Alis dan dahinya mirip kamu, Mas. Mereka lucu banget, sayang. Iya, Mas. Kehadiran putri kembar kami telah menyempurnakan hidupku sebagai wanita. Sekarang statusku tidak hanya sebagai istri, tetapi juga ibu dari Rani dan Rena, kedua putri kembarku. Hubungan yang awalnya tidak mendapatkan restu dari mama mertua telah dapat aku buktikan dengan bersatunya cintaku dan Mas Rangga dalam ikatan pernikahan dan kehadiran buah hati kami. Status sosial telah berhasil kami robohkan untuk mempertahankan dan membuktikan bahwa cinta kami sangat kuat dan suci. Cinta kami jauh lebih kuat daripada perbedaan status sosial yang dulu menghalangi hubungan kami. Cinta itu butuh pengorbanan dan usaha. Akhirnya, kami berhasil melewati berbagai rintangan dan halangan untuk tetap bersatu. Tamat. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.